Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Dengan saya lalu Hairul Mulil Hamsi. Saya Nita Dwi Ulansari. Saya Rasya Ananta. Saya Ramzi Maulana. Saya Ardiansah. Saya Muhammad Izil Islam. Saya Dwi Lulu Huriani. Kami di sini akan menjelaskan video tentang tantangan demokrasi Indonesia di era digital. Simak video kami. Demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan seiring berkembangnya teknologi digital di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar ialah hoaks politik. Hoaks merupakan informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik melalui media sosial yang cepat menyebar di kalangan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah money politik atau politik uang. Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang, barang, atau hadiah kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Politik uang dapat merusak nilai demokrasi karena pemilih tidak lagi menentukan kemampuan dan potensi terhadap calon pemimpin. Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Politik uang dikhawatirkan masih marak terjadi saat gelaran pemilu. Agar masyarakat menerima jika ada yang bagi-bagi uang jelang pemilu, namun pilihan tetap sesuai hati nurani. Seharusnya suara rakyat menjadi kekuatan penggerak demokrasi, tetapi uang seringkali dijadikan penentu arah pilihan. Karena uang, kepentingan pribadi diutamakan sedangkan kepentingan rakyat terabaikan. Bahkan, gemerlap uang bisa mengalahkan gagasan ide yang cemerlang. Akibatnya, masyarakat seringkali memilih pemimpin karena adanya imbalan uang bukan karena kualitasnya. Saatnya kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Tegaskan bahwa suara kita, suara rakyat, suara yang bersih tak tergoyahkan oleh uang. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, memiliki visi, dan berdedikasi tinggi. Selain politik dan konflik uang, terdapat ujian kebencian yang sering muncul di media sosial. Ujian kebencian tersebut biasanya muncul akibat perbedaan pendapat, suku, agama, dan kelompok tertentu. Jika dibiarkan, maka akan memicu konflik dan akan mengurangi persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. Kita sebagai generasi muda harus mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Selain itu, generasi muda harus menolak politik uang, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan sosial media dengan bijak. Dengan begitu, kita dapat membantu demokrasi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab di era digital. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah, menghargai perbedaan, serta mengutamakan persatuan di era digital. Kebebasan berpendapat semakin mudah diwujudkan. Namun, kebebasan itu harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai arus informasi, hoaks, dan ujaran kebencian justru merusak persaudaraan. Demokrasi Pancasila di dunia digital menuntut kita untuk bijak, saring sebelum berbagi, berpendapat dengan etika, serta menghormati hak orang lain. Teknologi harus menjadi sarana memperkuat nilai Pancasila, alat untuk membangun transparansi, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Dengan memegang teguh Pancasila, kita dapat mewujudkan demokrasi yang sehat, adil, dan berkeadaban di era digital. Demi Indonesia maju dan bersatu, suaramu adalah tanggung jawabmu. Sekian video dari kelompok 3. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.